pemrograman berbasis objek. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu. Yang lalu kita sudah mulai tentang dasar Java ya, untuk menuju nantinya ke pemrograman berbasis objek sesungguhnya. Namun memang Java memang sudah dipersiapkan untuk pemrograman berbasis objek. Konstruksinya ya, jadi kalau lihat strukturnya itu sudah berbasis objek. Apa cirinya? Itu sudah menggunakan istilah kelas ya. Jadi kalau program sudah menggunakan istilah kelas itu tentu dia sudah masuk ke arena berbasis objek. Yang banyak yang mengatakan bahwa Java ini murni memang bahasa yang berbasis objek. Yang lain bagaimana? C++, C, masuk Visual Fox Pro, ya berbasis objek juga, cuman tidak sedalam Java. Ya. Oleh karenanya kita belajar ke Java ini juga lebih banyak pemahamannya ya, ke arah objek itu lebih gamblang lah. Ya. Saya belajar di Visual Fox Pro, saya cari-cari berbasis objeknya juga sudah ketemu, coding-codingnya itu juga istilahnya kelas semua. Ya. Penggunaannya juga saya sudah sering pakai ya. Jadi cuman kelasnya ada yang berbentuk coding, ada juga berbentuk visual. Jadi tinggal tempel begitu ya, nanti jadi. Dan dengan istilah kelas itu benar-benar dimudahkan ya. Saya membuat program itu jadi form itu saya desain dulu ya. Saya desain di Visual Fox Pro, saya contohkan dulu ya. Kalau di Java belum mencoba saya. Di Visual Fox Pro saya desain dulu sebuah form yang biasanya nanti jadi base ya, jadi apa namanya? Jadi form yang seringkali kita pakai lah, katakan gitu ya. Maka saya bikin satu cetakan. Kemudian dari cetakan itu tinggal saya seolah-olah saya copy paste, saya cloning ya, saya ya. Jadi kalau bikin program baru, form baru gitu langsung saya ambil dari kelas yang saya buat tadi ya. Dari kelas itu baru lebih enak ya. Jadi saya lebih mudah untuk mengatur kemudian. Jadi aturannya karena sudah disusun awal ya. Misalkan setting-settingnya sudah saya atur semua ya. Kalau di cloning settingannya tetap yang settingan yang terakhir ya yang dipakai. Itu keuntungannya pakai kelas. Sehingga kita nggak mengulang-ulang ya, kalau ada program yang lain gitu kita bikin mikir lagi gitu ya. Jadi kita tinggal cloning aja. Oh ini seperti mirip kelas ini, kita kopikan kelasnya dan sebagainya. Tentu memahami seperti itu kita nggak gampang ya, nggak gampang. Kita butuh terus menerus belajar ya, terus menerus praktek ya. Kenapa kita harus memahami dasar-dasar seperti ini ya? Ini jangan diabaikan, sekali lagi jangan diabaikan. Betul-betul ada keinginan ya, keinginan saya harus menguasai ini. Tetapkan begitu ya. Operator kemarin sudah variabel, variabel hanya untuk nyimpan tok ya. Kemudian ada tipenya, dari situ harus sudah clear sudah. Berarti kan sudah bisa, anggap bisa. Terus apa lagi? Sudah meningkat sekarang di percabangan. Percabangan ini juga bagian dari dasar pemrograman di bahasa apapun ya. Belajar algoritma itu mesti masuk ke area percabangan seperti ini. Maka akan menjadi kesulitan kalau kita nggak paham ya tentang percabangan ini. Lebih mudahnya percabangan ini kita sering kali pakai itu ya, yang sering kali pakai adalah perintah if. Ya, coba lihat struktur ini ya. Jadi kalau struktur umum ya, misalkan hello world kemarin, itu strukturnya seperti ini. Jadi istilahnya tampilkan, ya, tampilkan gitu aja, ya, nggak ada
variabelnya juga nggak ada, langsung tampilkan. Jadi sistem output ya. Kalau percabangan itu ada filter ya, ada pertanyaan. Nah, ada jajaran genjang seperti ini. Ini gambarkan bahwa perintah if itu seperti ini. Jadi kalau ada dua kemungkinan ya, dua option, dua pilihan, itu harus menggunakan percabangan. Ya. Jadi memang logika di keseharian kita itu mesti begitu. Kita mau ke Probolinggo, saya mau ke alun-alun, mau lewat mana? Setelah pertigaan Jorongan sini, mau lewat Wonoase apa lewat lurus terus ke kota ya, ke Randu Pangger ya. Tentu kita punya pilihan-pilihan mesti seperti itu ya. Itu sama dengan ini. Kita mikir mau lewat mana ya. Atau juga sama-sama ya. Tapi kadang-kadang persoalannya nggak segampang itu. Kalau hanya ke alun-alun lewat manapun bisa benar ya, lewat Wonoase juga bisa, lewat jalan ini juga bisa. Tapi ada yang memang hanya dua pilihan, milih satu itu mesti ya, yang satunya mesti tidak ya. Nah itu juga bisa kalau di pemrograman diatasi dengan cara percabangan seperti ini ya. Percabangan juga seringkali lebih dari ini. Jadi optionnya, pilihannya ya, alternatifnya itu bisa melebihi dari dua ya, kadang 3, 4 ya, banyak. Contoh yang sering kita pakai misalkan pilihan bulan begitu ya. Misalnya ada orang entry di sini ya, user entry atau kita coba buat program untuk entry bulan. Entrykan bulan dalam angka, misalkan kita ketik 10, maka milih di sini kan, kalau 10 nanti dia diproses ya, proses lewat option tadi diterjemahkan, akhirnya ketemu Oktober ya, print Oktober ya. Jadi itu pilihan banyak ya. Kemungkinannya kan ada 12 untuk bulan ya, tidak hanya iya tidak begini ya, hanya dua alternatif begini enggak ya. Jadi begitu. Maka percabangan kesimpulan yang paling gamblang adalah untuk mengatasi banyak pilihan tadi. Ya, maka pahami itu, pahami. Makanya belajar itu sekali paham di sini ya. Kalian nanti ke PHP ya, belajar bahasa PHP sudah mirip dengan ini sudah. Kalau sekarang nggak mau mengupayakan, maka di PHP juga sulit ya. Jadi kesempatan pahami saat ini. Kalau memang belum paham ya. Kalau yang biasa pakai programming ya sudah, ini refreshing aja lah ya. Tapi yang belum paham tolong mulai dipahami betul-betul. Oh, if itu gimana sih? Penggunaannya gimana di Java? Kalau saya udak-udak begitu ya. Nanti belajar bahasa baru lagi, mesti ada if nanti. Kadang-kadang beda, nanti tata tulisnya itu beda dengan yang ada di Java ya. Ya nggak apa-apa, kita ngikuti ya. Kita manut miliknya bahasa lain ya. Ya sudah kita ikut. Oh, cara nulis if-nya di sana seperti ini. Nah, ketika kita sudah bisa mengatasi cara nulisnya ya, terus alur if apa? Ya alur perintah if-nya atau if yang pilihan banyak itu kita menguasai ya, bikin program itu kayaknya simple nanti ya. Maka harapan saya kalian serius untuk yang ini ya. Ada pengajar mungkin nggak sampai detail dijelaskan seperti itu ya, ya nggak apa-apa, cari sendiri. Tapi kalau dijelaskan begini sedetil ini terus nggak mau dipahami juga eman ya. Jadi harapan saya silakan if ya, ada gambaran yang saya gambarkan ini nanti diperdalam dengan referensi ya, sering baca masalah if. Nah, penggunaannya ini if ya, if. Nanti kalau di NetBeans ya ketik if kemudian tab gitu ya, pakai TAB itu muncul sendiri. Strukturnya sudah langsung dimunculkan oleh NetBeans ya, kita dimudahkan. Enak ya belajar if, sudah dimudahkan. Nah, ciri pokok kalau di bahasa Java, if itu selalu di awal setelah if itu mesti ada kasih spasi ya.
kemudian kurung, dia ada kurung pembuka, kurung penutup. Di PHP juga demikian kalau nggak salah, C++ juga demikian. Ya, saya pernah nyoba itu harus pakai kurung. Ya. Kalau nggak pakai kurung, error ya. Tapi ya nggak tahu ini kalau di Java dicoba aja, nggak pakai kurung mau nggak gitu. Tapi kalau saya patenkan harus pakai kurung. Ya. Kemudian model if yang paling simple seperti ini. Jadi nggak ada else. Ya. If buka kurung, tutup kurung. Ya. Di dalamnya ini baru perintah yang terpenuhi karena kondisi ini benar. Ya. Contoh if true begitu ya. Jika nanti ketemu pertigaan misalkan, apakah ketemu pertigaan misalkan iya jawabannya, maka lakukan langkah-langkah yang ada di dalam ini gitu ya. Jika ini benar maka lakukan langkah-langkah yang ada dalam ini. Langkah-langkah itulah yang disebut dengan perintah-perintah dalam bahasa pemrograman. Jadi kadang ya mirip-mirip ya, kita belajar bahasa pemrogram itu mirip-mirip dengan keseharian kita ya. Kita bisa menerjemahkan dalam bahasa pemrograman. Makanya yang bagi teman-teman yang belum kok nggak mudeng-mudeng tentang pemrograman, serius sih sudah ya. Karena nanti banyak manfaatnya ketika sudah begini, terbawa ke pemikiran keseharian kita nanti juga ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua adalah if ada else-nya ya. Ada else-nya. Ini pilihan yang dua tadi ya. Optionnya dua, kalau iya dan tidak gitu ya. Nah, kemudian ada yang if yang pilihan banyak, ya, pilihan banyak, alternatifnya banyak. Ya, itu pakai switch case istilahnya ya. Tapi juga bisa diatasi oleh if else if, ya nanti tinggal pemakaiannya. Makanya nanti dicatat saja ya, penggunaan untuk pemakaian banyak itu bagaimana. Kalau pemakaiannya hanya dua kondisi ya sudah pakai if biasa kayak tadi itu. Jika benar kondisinya maka lakukan sesuatu. Jika salah kerjakan yang ini. Nah, gitu ya. Ini bahasa umum gitu ya. Kalau di coding ya, ditulis itu error itu. Nah, ini ada salah satu contoh kita analisa ya. Ini berarti untuk input nggak dijelaskan ya, kita sudah jelaskan kemarin untuk input, sistem untuk tampilan. Nah, jadi nanti tampilan pertama adalah di layar yang paling bawah itu total pembelanjaan .2 RP gitu ya. Karena pakai print ada next ini berarti dia nunggu entryan kan. Nunggu entryan dia entrikan. Saya ketik 500.000. Maka angka 500 tersimpan ke belanja ya, variabel belanja. Dicek di sini. Apakah 500.000 lebih besar dari 100.000? Nah, gitu ya. Kebetulan 500.000 memang lebih besar, maka ini hasil kesimpulannya adalah true. Seolah-olah gini nulisnya, if dalam kurung true tutup kurung. Nah gitu, bacanya begitu. Apakah belanja lebih besar 500.000, isinya kan 500.000 ya, lebih besar 100.000. Ya, kalau memang benar maka ini seolah-olah kita nulis if true. Nah gitu ya, kesimpulan langsung if true gitu langsung bisa. Ini enggak ada belanja dibuang, ini codingnya dibuang ganti true gitu langsung benar, sama dengan belanja lebih besar 100.000 ya. Kalau sudah benar posisinya true tadi maka cetak ini, kalau enggak benar maka cetaklah yang ini ya. Kalau misalkan kita ketik 50.000 maka apakah 50.000 lebih besar 100.000? Jelas tidak ya. Kalau tidak maka begini logika programnya, kalau ini tidak terpenuhi, tidak true, maka dia langsung loncat ke bawahnya penutupnya ini. Ya, jadi langsung loncat di bawahnya kurung kurawal penutup ini, ke bawahnya sini. Ya, coding langsung lurus ke sini. Sebanyak apapun di sini, misalkan ini ada 1000 baris di antara if ini, if ada 1000 baris ini, sistem out print learn, ada sistem out lagi, ya, pokoknya susun 1000 gitu. Itu diabaikan, tidak dikerjakan. Ya, kenapa? Lalu memang dia dikerjakan saat dia true, ya. Walaupun 1000 baris di sini ya nggak dikerjakan, nggak true.
maka dia akan loncat ke 1001 ya, 1001-nya baris ke setelah 1000 ini ya, 1000 baris itu. 1000 baris kan ada ini, kurung kenapa? Ngerjakan yang bawah ini. Jadi cara bacanya begitu. Kemudian langsung terima kasih. Jadi kalau false dia langsung muncul perintah atau tampilan pesan terima kasih ya. Kalau false. Tapi kalau true ada 2 baris ya. Tampilannya yaitu selamat Anda mendapat hadiah. Kemudian ada baris keduanya terima kasih ya. Tuh, saya kira paham ini. Jadi gitu cara menganalisa, biasakan nggak usah pakai NetBeans pun tuh kalian sudah baca begini, oh ngerti sudah. Ini nanti bayangkan dulu. Nanti cocokkan dengan di NetBeans. Tak coba dulu ya. Cocok nggak dengan bayangan saya, analisa saya gitu ya. Itu cara belajar lebih efektif nanti. Kemudian memasuki yang kedua, adalah percabangan if else ya. Ada 2 pilihan ya, if else. Ini if else ya, bukan else ya, else. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan percabangan. Nah, ini langsung kita analisa yang ini ya. Import Java util scanner sudah tadi, berarti ada 3 variabel yang nilai itu untuk nampung integer, nama itu tipenya data string untuk kalimat, hanya 2 variabel ya berarti ya. Terus ada scan ini variabel objek ya, yang tadi untuk menampung entryan ya, entryan biasa itu ya. Sistem outprint nama, kemudian ya kita bayangkan sudah ini muncul nanti di tampilan, berarti nama muncul, kemudian titik 2 kursornya kedip-kedip kan gitu ya, diketik nama misalkan Edi, saya enter. Nah, kenapa next line ya, karena dia tipenya string, kemarin sudah kita jelaskan. Next line itu karena tipenya string ya. Kita ketik Edi, maka Edi itu akan tersimpan ke variabel nama. Kemudian setelah tersimpan, maka muncul nilai titik 2. Kedip-kedip lagi kita menunggu ketikan kita ketik 65 ya, maka 65 akan dimasukkan ke variabel nilai. Kenapa next in? Itu karena menyesuaikan dengan tipe data dari variabel tersebut ya. Nah, ini tadi kan 65 ya. Kalau nama nggak dicek ya, yang dicek nilainya. Nama ini sebagai tampilan biasa ya. Apakah 65, bacanya begitu ya, apakah 65 lebih besar sama dengan 70? Jawabannya tidak. Ya, kalau tidak, berarti tidak akan mengerjakan ini, di bawahnya ini, di bawah baris ini, ya, sampai else ini, ya, sampai di atasnya else lah. Sebanyak apapun baris, tadi saya ceritakan ada 1000 baris, itu diabaikan. Ya, karena nggak true, ya, itu nggak diabaikan. Ini hanya 1 baris, ditampilkan karena terpenuhi. Apa terpenuhi? Karena 65 itu jelas bukan di atas 70 ya. Dia adalah kebalikannya ini ya, kebalikan dari 70. Ya, maka muncul pesan ini, maaf Edi, Anda gagal. Nah, gitu ya. Ini cara tampilkan gabungan seperti ini. Ini juga tolong diperhatikan penggunaan Finland yang menggabungkan ini ya. Kalau nggak terbiasa nih, kok ada koma di sini, ini apa ya. Cara bacanya begini, nanti bisa-bisa, oh ini satu kalimat ya, satu kata, kemudian ini satu kata juga dalam bentuk variabel ya, ini juga dalam satu kata ya, berarti ada 3 ya kan, digabung ya. Maaf ada spasinya, Edi ada spasi lagi ya, Edi nggak ada spasi ya, Edi koma gitu ya, maaf spasi Edi koma spasi lagi Anda spasi gagal gitu. Nanti tampilannya seperti itu. Saya terlalu detail mungkin. Jadi gambarkan itu saya kepingin kalian paham ya. Saya biasa seperti ini cara jelaskan ya. Karena saya belajar dulu kesulitan, ketika nemu cara yang gampang ya, saya akan gambelangkan ke kalian. Gini loh cara belajar program itu ya. Makanya Eman kalau nggak ngikuti ya, kalau kalian nggak serius ya tinggal apa namanya,
angin lalu nanti. Tapi ini saya record ya. Sudah saya upload di YouTube, nanti bisa silakan nanti di download kalau mau. Kalau mau. Jadi saya record kemarin sudah ada 2 video mulai dari kelas SIP ini ya. SI3B ya, materi kemarin baru saya terpikir untuk merecord untuk saya upload nanti ya. Jadi untuk arsip saya sendiri sebenarnya. Oke, kemudian ada ternary kemarin ya, ternary ini ternary. Ternary itu if yang disusun ke samping ya. Ini juga kala tertentu dibutuhkan ya. Kadang kalau supaya tampil beda aja ya dipakai ini. Kalau enggak ya sudah pakai yang if biasa ya. Oke, ini kita analisis sebentar ya. Nanti kita ya kalau sudah isya bisa break ya. Setelah isya kita langsung praktikum lewat NetBeans nanti ya, penggunaan if. Ini ternary ya. Ternary itu di sini adalah pembanding kayak tadi sebenarnya. 65 lebih besar sama dengan 70, nah, boleh ditulis seperti itu di sini. Tapi bisa langsung variabel yang sudah ada isinya true. Atau di sini jawaban sama dengan true, tanda tanya iya, tidak. Atau jawaban sama dengan false, tanda tanya iya atau tidak. Jika iya maka gunakan ini, jika false maka tampilkan yang ini. Ya, saya kira simpel itu. Kemudian ada yang pilihan banyak. Pilihan banyak ya. Pilihan banyak itu ya tadi salah satunya adalah untuk memberi kalender tadi ya. Januari Februari itu pilihan banyak. Kemudian untuk penilaian mahasiswa ya. Nilai itu kan ada A, Amin, ya nggak ada A plus ya. Amin, B plus, B, B min, ya seperti itu. Nanti sampai E itu ada, bisa kita kondisikan seperti ini, ya kondisikan seperti ini. Pakainya apa? Ya ini strukturnya perhatikan. If itu kan tadi ada yang paling simpel kan buka kurung tutup kurung ini. Nah untuk pilihan alternatif yang kedua itu pakai else if. Ada else-nya ya. Bukan else seperti tadi. Kalau tadi else itu sendirian, tapi di sini ada else if. Ya. Kemudian harus disebut kondisi lain ya. Ada pembuka, penutup ya. Ada else if lagi ya. Else if lagi. Berarti ada kondisi ketiga. Terakhir bukan else ini, else ya. Nah, ini else yang terakhir itu. Dari alternatif yang banyak ini misalkan terpenuhi ya kerjakan ini, terpenuhi yang ini kerjakan yang ini. Kalau tidak terpenuhi ketiga-tiganya kerjakan yang ini gitu maksudnya. Tapi else gitu aja, nggak ada if-nya lagi sudah ya. Ini harus ada kurung buka, kurung tutup. Ya, ini blok untuk kita ngetikkan perintah-perintah pemrograman. Ya. Jadi ini kuasai ini sudah. Ya. Saya cukup menggunakan ini biasanya if sama if else ini. Nanti ada switch juga sebenarnya. Ini switch. Ini contoh yang alternatif banyak itu ya. Menggunakan tadi else if. Ya, jadi kita bentar aja. Kita nanti akan praktek ini. Ya, di tempat saya belum bisa. Nah ini alternatifnya ini. Menggunakan ini. Else if. Ya. Jika nilainya 90, maka grade-nya A. Jika tidak 90, maka di atas 80, maka grade-nya B+. Dan seterusnya ini. Ya. Terakhir, jika tidak ditemui, yang di antara ini jawabannya adalah grade E. Nah, gitu. Jadi enaknya gitu. Ini 12 bulan gitu. Jika tidak ditemui, maka bulan tidak ada. Jawabannya gitu. Ya. Nah, kemudian alternatif yang kedua pakai switch case. Ya. Switch case ini sama dengan tadi sebenarnya. Ini pilihan banyak. Cuman ini lebih banyak perintah. Perhatikan dia pakai switch, kemudian pakai case, kemudian ada break. Ya, setiap perintah harus ada break. Ini seperti di pemrograman Delphi ini, Pascal ya. Saya pernah juga ngajar Pascal, Delphi, pakai ini sudah. Ya. Maka ini saya anggap ya alternatif ya. Kalau mau dipakai ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Tapi karena apa? Karena sudah ada ini, else if aja cukup. Ya.
Mungkin ini sama juga di PHP. Nah, ini bisa switch variabel ini, apakah variabel yang ditampilkan ini isinya A, apakah isinya B. Maka kalau A lakukan ini, kalau B lakukan ini, gitu maksudnya ya. Nah, ini lampu variabel lampu itu kan string ya. Isi apakah merah? Ya, kalau pasti ketik merah maka lampu merah berhenti. Ini logika simpel dengan kalimat saja ya. Merah warna-warna itu diketik dengan kalimat bisa nanti menghasilkan warna betulan ya cari perintah untuk menghasilkan warna. Oke, cepet-cepetan. Kemudian ada if bersarang ya. If bersarang itu di dalam if ada if. Itu if bersarang namanya. Kita cepet-cepetan ya. Di dalam if ada if, contoh. Nah ini. Di dalam if ada if lagi, ya. Mungkin dalamnya lagi ada if lagi. Waduh, tambah. Ya, tapi karena kita sudah paham struktur, makanya tadi ingat, pahami struktur. If itu harus ada pembuka, kemudian penutup. Walaupun dalamnya ada if lagi, nanti juga harus ada pembuka, harus ada penutup. Maka belajarnya juga begini. If ini penutupnya mana? Nah, cari penutupnya dulu. Pembuka ini penutup. Nah, mulai saya minta lagi. Ya, pembuka mana, penutup. Nah, gitu caranya. Ya. Nah, ini else-nya juga demikian. Saya kira itu mudah. Ada Nisa. Iya. Ya. Jadi itu cara membedakan if else ya, nanti ada switch dan sebagainya. Sudah ini pas ini, tenang aja, selesai ini. Ya. Oke, saya kira itu untuk materi ya. Nanti setelah Isya kita akan sambung dengan praktek di NetBeans bagaimana cara menggunakan if ya. Saya akhiri sampai sekian untuk Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.